tak berkata ku yakin kau nyata di sini, berasa terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini, berasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kebenaran terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi di Ya, shalom. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, terutama khususnya sebagaimana saya ada masih diberikan kesehatan, itu bukti cinta kasih Tuhan kepada saya. Untuk beberapa waktu yang lalu, sekitar tanggal 3 bulan Juli, waktu itu saya lagi mau ngurus pendaftaran anak masuk ke SMA. Nah, pada saat waktu minta domisili ke Pak RT, tiba-tiba Pak RT ngomong bahwa nggak mungkin bisa keterima karena KTP saya kakaknya Tangerang, Banten. Nah, singkat cerita beberapa hari kemudian Pak RT menawarkan bahwa beliau kenal dengan kepala sekolah SMA sekian. Nah, saya pikir mana bisa masuk karena itu semua diatur sama negara, udah di Kemendikbud. Cuman beliau menjanjikan bahwa pasti bisa. Nah, pikir kita berusaha mau percaya bahwa masa si ketua RT nipu. Jadi singkat cerita uang udah masuk. Nah, giliran pas sudah pengumuman hasil seleksi nggak ada kabar. Katanya nanti mau ke sana bareng-bareng tapi diundur dari hari sehari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Pas Jumat pagi 2 minggu yang lalu tiba-tiba beliau ngomong, saya minta maaf, uangnya saya pakai, saya bohongin situ. Dari situ saya pikir, waduh Pak, uang ini aja diada-adain, saya sampai pinjam sama cici, saya kita di cici. Nah sekarang kalau gini caranya, terus anak saya Senin udah harus sekolah, gimana lagi? Di situ saya cuman bengong. Saya terus laporan ke cici, malah diomelin, terus akhirnya ya udah daftar aja ke SMA swasta yang di tempat SMP-nya. Aku pikir oke deh. Saya pikir waktu itu beliau yang ngomong nyuruh saya masuk negeri. Kalau negeri udah pasti nggak bisa. Tapi kita coba, ternyata hasilnya kayak gitu. Masuk swasta, kebingung ke masalah uang gedung karena harus bayar setengahnya minimal. Di situ juga kita udah kebingungan. Terus akhirnya ya saya telepon lagi harus bayar sekian, ya udah nggak mau tahu, kamu udah pinjam sekian gitu, terus gimana lagi, coba kamu pinjam sama kokonya. Akhirnya dapat sekian, kita bayar, dan ya puji Tuhan walaupun udah masuk ya, yang penting bergumul aja lah. Kita percaya Tuhan pasti buka jalan, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang penting apapun situasinya, kondisinya, sekalipun seakan-akan bagi kita depan belakang kanan kiri atas bawah udah mentok, buktinya kita masih hidup sampai sekarang. Buktinya kita masih bisa jalani. Ya, yang penting dimanapun, apapun situasi saudara-saudari sekalian saat ini dimanapun, percaya, pegang janji Tuhan bahwa Tuhan Yesus pasti buka jalan. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Kasihannya yang ringan-ringan aja ya. Yang berat juga banyak sih. Ada berat ringan. Tapi kalau saya itu gini, simpel sih ya. Kalau saya itu
Salam dulu ya. Shalom. Ini saya memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri, nama dulu. Saya istrinya Pak Joko. Anak saya 3, paling besar puji Tuhan udah ASN di daerah Sukabumi. Terus yang ketiga itu SMA kelas 3. Jadi kalau saya teruskan tadi, kalau saya sih simpel ya hidup ini. Karena mungkin latar belakang saya itu dari kecil itu saya nggak dididik sama orang tua yang baik kan. Saya keluar dari keluarga yang broken home. Gitu. Jadi waktu kelas 4 SD, itu dramatis banget lah itu. Kalau diceritakan mungkin udah berapa ribu kali saya ceritain, tetap sedih banget gitu ya. Itu mau kalah ya. Bisa bikin film ya. Penasaran juga. Iya. Ini nggak apa-apa sih, lama 2 episode. Lanjut ya. Singkat aja ya. Singkat padat jelas. Jadi gini dulu, waktu kelas 4 SD itu orang tua saya itu makanya itu belajar dari rumah tangga yang dulu pernah terjadi. Intinya singkatnya mereka berpisah lah gitu. Nah, jadi dengan segala dramatis yang luar biasa saya alami sama adik saya 2 bersaudara, laki-laki dan perempuan. Itu tuh akhirnya saya kehilangan figur bapak. Karena gini loh, saya mau jelasin gimana anak-anak kita itu mau lihat figur bapak di sorga. Karena gambaran figur bapak di sorga itu bapak dunia. Jadi dia melihat sosok bapak di sorga itu, dia harus lihat dulu bapak di sorga, bapak dunianya kayak mana. Makanya bapak-bapak di sini ya, karena saya lihat banyak bapak-bapak, tolong banget gitu loh. Kamu tuh Tuhan tuh nggak suruh kamu tuh sempurna seperti malaikat ya kan, tiap hari kerjanya pagi sampai sore baca Alkitab. No, enggak. Tapi Tuhan suruh kamu itu jadi bapak yang baik aja dulu. Amin. Gitu. Sempurna enggak, karena nggak ada yang sempurna, semua proses ya. Gitu. Mungkin ada gambaran, misalnya bukan gambaran mungkin ya, ekspektasi orang tua itu ya, namanya orang tua pengen ekspektasinya kalau bapak-bapak itu harus nggak boleh keluar rumah, nggak boleh merokok. Ada yang masih merokok kak? Jujur. Nggak apa-apa, proses ya. Biar lupa judulannya. Kayak gitu. Nah, jadi seperti itulah. Jadi yang saya tidak dapatkan itu adalah gambaran bapak di sorga waktu itu ya, pas bapak di sorga dulu kan, bapak dunia kan karena nggak bener ya. Jadi saya nggak, apa itu bapak di sorga? Udah bukan meng-underestimatekan satu gereja, no, enggak ya. Tapi karena pengajaran di gereja saya yang lama, ya udah nyanyi aja liturgi gitu kan, terus disebutin persembahan sekian dapatnya, habis itu udah pulang, nggak pernah ngajarin bahwa bapak di sorga itu kayak gini loh, dia tuh sayang sama kamu, dia tuh enak diajak ngobrol loh, nggak pernah. Pokoknya ya liturgi aja, datang nyanyi gitu kan, pulang udah gitu. Dan itu saya alami bertahun-tahun. Akhirnya kenapa? Mental. Psikis saya kena, mental saya kena, karena nggak pernah saya ngalamin tuh kasih sayang namanya bapak. Tapi untungnya ya, saya 2 bersaudara itu yang namanya narkoba, pergaulan bebas itu nggak kita alami. Karena ini paling penting banget, perlu diingetin kuncinya. Jadi saya itu kan tinggal sama nenek saya. Setelah rumah tangga bercerai, nggak ikut bapak, nggak ikut ibu, tapi ikut nenek. Ya, nah diurus sama nenek. Karena orang Batak itu kan punya kayak orang Chinese gitu loh. Kuat banget adat istiadatnya gitu. Jadi akhirnya saya diasuh sama nenek. Kebayang ya, diasuh sama nenek di lingkungan yang nggak sehat itu gini. Di sebelah nenek ada tante, om gitu kan, dan lingkungannya toksik gitu loh, iri hati apa segala macam ya. Jadi saya nggak dapat, jadi saya nggak dapat masukan yang baik tentang kebenaran itu, nggak ada sama sekali gitu loh. Dan itu saya alami bertahun-tahun. Habis itu tuh tapi kuncinya satu, dari SMP yang namanya dari SD yang namanya sekolah minggu, terus ikut gereja itu nggak pernah absen. Padahal tetangga itu kan mak tua gitu ya. Misalnya itu tante, om gitu, tapi anak-anaknya itu nggak pernah kayak saya, nggak tahu siapa yang menggerakkan, tapi rajin ke gereja. Baru saya tahu kalau sekarang ya, kalau ilmu parenting, bahwa mendidik anak dari kecil itu penting banget gitu. Karena mungkin saya nggak dapat dari orang tua, saya dapat dari gereja. Padahal nggak tahu itu di gereja itu nggak, maksudnya itu nggak nyerap apapun gitu, tapi saya rajin ke gereja.
itu ke gereja itu bukan naik motor, bukan naik angkot. Ini zaman tahun berapa itu ya? Saya kan sekarang umurnya 46 ya, mungkin 30 tahun yang lalu lah. Angkot kayak gitu-gitu kan masih jarang, ojek apalagi kan, Gojek dan segala itu nggak ada. Tapi udah adanya bis kayak help gitu ke gereja, dan itu datangnya setengah jam sekali. Namanya di kampung di Medan sana. Akhirnya saya tahu nggak, jalan kaki saya ada kayak 2 kilometer. Tadi Bapak tanya berapa kilo Pak dari Ketapang ya? 4 kilo. Saya itu jalan 2 kilometer. Pulang gereja panas, persembahan, ya namanya tinggal sama nenek kan pas-pasan kan. Dikasih uang, nggak dikasih uang, berangkat ke gereja. Zaman dulu tuh kalau nggak salah 150 perak pegangan saya. Pulang jalan, jadi asal ada buat persembahan, asal saya bisa ibadah, mau pergi jalan kaki, pulang jalan kaki, nggak apa-apa dengan saya. Pulang jalan kaki, panas-panas jam 1 siang. Itu saya alami bertahun-tahun. Sampai saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Wah, luar biasa. Jadi ceritanya gini, untungnya walaupun lingkungan saya toksik, nggak ada yang lingkungan yang melecehkan, itu untungnya nggak ada ya gitu. Cuman ya kayak gitulah lingkungan kayak toksiknya itu kayak iri hati, omongan yang itu kasar kayak gitulah kayak gitu. Jadi perjumpaan dengan Tuhan itu waktu itu kapan terjadinya, SMA kelas 3 gitu. Saya itu kayak mana sih, bapak saya itu dari kecil saya nggak ketemu kan. Bapak saya itu dari kelas 3 SD itu udah sampai detik sampai saya 20 tahun kemudian itu nggak ketemu. Jadi saya bingung, saya itu pengen ketemu, saya kangen lagi sama bapak. Sampai sedetik pernah saya sakit itu, sampai jadi itu 3 bersaudara tadinya, yang sakit-sakitan itu saya, tapi yang meninggal adik saya nomor 2 perempuan gitu. Jadi dan akhirnya saya sakit juga. Nah, nggak ada kemungkinan untuk hidup lah. Kayak udah akhirnya walaupun udah gede nggak bisa diurus. Zaman dulu kan rumah sakit juga nggak kayak sekarang kan. Kita apa-apa ke klinik gampang. Ya udah, akhirnya saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi secara audible Tuhan bilang, Amsal berapa ya, lupa lagi ya. Sekalipun ayah dan ibu meninggalkan kamu, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan kamu. Bayangin. Dari situ tuh kayak seperti dibalik gitu loh. 180 derajat hidup saya kayak gitu. Nah itu. Habis itu ya udah, jadi sampai detik ini saya is so simple banget saya hidupnya. Kalau ada masalah, saya pernah ngalami masalah yang berat banget. Mungkin next time saya ceritain ya. Mungkin belum ada yang pernah saya ceritain, cuma sama Tuhan saya. Soalnya malu banget gitu buat ceritain. Mengerikan banget ini yang pernah kita alami berdua sama anak-anak saya. Jadi saya itu so simple. Pokoknya sekarang itu kalau kita mau sesuatu terjadi sama kita, jangan curhat sama pendeta. Bukan nggak boleh, ya kan? Tapi utamakan kita dulu datang dulu sama Tuhan. Tuhan itu orang yang cemburu loh. Ya benar nggak? Sekarang gini, kita punya orang tua nih, ya kan? Kita punya anak kita tuh dikit-dikit curhat sama tetangga sebelah. Misalnya kan misalnya tante kita lah gitu ya, atau siapa lah gitu, tetangga kita dikit-dikit dia curhat, saya kemarin ini loh itu kurang uang sekolah, atau saya kemarin ketemu loh sama cowok ganteng banget, misalnya kalau anak gadis ya, kayak gitu kan. Tapi curhatnya sama tetangga sebelah, kita orang tua iri nggak? Iri banget. Masih gitu, gitu anak gue gitu kan, jealous banget. Anak saya kenapa ya? Kebetulan anak saya Jordan laki-laki, dia tuh orangnya tuh gampang bergaul. Yang kemarin ya Pak, nah itu tuh ya anaknya, karena saking gampang bergaulnya, kemana-mana ada tetangga, kebetulan pengusaha pemebel ya, suka diajak kemana-mana, dibayarin 3 juta mancing, dibayarin misalnya, pokoknya jadi senang sama anaknya karena anaknya ceria gitu. Jadi apa-apa di akhirnya dikit-dikit dia main ke sana. Kita, gila aku kan orang tuanya gitu kan. Gila, saya nggak pernah diajak ngobrol, itu aja tuh bapaknya si Abi, betul orang muslim tapi. Gila kata saya itu terus yang diajak ngobrol, ini maknya. Diajak ngobrol. Gitu kesel banget. Nah, itulah Tuhan pun kayak gitu. Bapak kita dulu di surga kayak itu. Kata Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya aku masih sama. Nggak pernah aku tinggalin kamu, sekalipun yang menurut kita tuh kadang-kadang kita miskomunikasi sama Tuhan, bener kan? Kalau apa dikit, kayaknya aku kurang berdoa nih, negative thinking. Kan bayangin kalau anak-anak kita, misalnya dia minta sesuatu, terus kita nggak kasih, karena kita tahu apa yang terbaik buat dia kan? Pasti kalau misalnya dia negative thinking sama kita, misalnya kayak gini, mungkin aku kurang rajin ya di rumah, mungkin aku kurang baik ya. Pasti kita orang tua, bukan itu nak, saya tahu apa yang terbaik buat kamu, pasti gitu kan pikiran. Nah Tuhan juga gitu, dia tuh Allah yang cemburu, bener pasti. Kayak gitu. Saya ngalami
kayak gitu. Akhirnya saya pikir aku simpel aja. Jadi kalau menurut saya mulai sekarang kita kalau ada apa-apa curhat dulu sama Tuhan, itu Bapak kita. Datang ke kamar seperti Daud, ya kan? Kata Daud apa? Dia tuh raja loh. Kan namanya raja, dia mau pilih penasehat yang S3, S-Teller pun bisa toh. Yang bijaksana segala macam bisa dia cari di seluruh Israel. Tapi apa dia bilang? Waktu dia ada masalah, dia masuk ke kamar, kunci pintu, aku membanjiri air mataku dengan apa? Ke tempat tidurku dengan air mata. Makanya Daud itu diperhitungkan. Jangan biasakan ngemis-ngemis. Saya tuh marah sama dia. Karena gini, ada pendeta kan, ceritanya pendetanya itu dari mana itu? Singapura. Memang nubuatannya bagus sih untuk semua jemaat. Dia tuh gini, jadi kayak pikir saya ngemis-ngemis nubuatan dalam hati saya teh. Hey, saya tuh paling gak suka kayak gitu. Terus datang gitu tumpang tangan. Kamu tuh jadi kayak pengemis gitu. Kamu tuh punya Bapak di surga tuh lebih dahsyat. Ngapain kamu datang-datang, kecuali dipanggil, misalnya, Bapak yang baju merah, Ibu yang baju kuning, kesini maju, itu baru nubuatan. Tapi kalau kita datang gitu, Pak doain Pak, tumpang tangan, memalukan. Itu kita tuh bukan anak pengemis gitu. Kecuali seperti itu dipanggil spesifik, kamu yang kacamata warna merah, hitam, biru, baru. Jadi saya marah kemarin sama dia gara-gara itu. Kan pulang nih ya, habis ibadah, kata pendeta teh, yang mau didoakan tinggal di tempat. Habis itu ya saya santai aja, mau saya nggak mau didoakan, dalam hati saya kan ngapain gitu kan. Dan dia kekeh pengen tinggal. Dalam hati saya, ini laki loh dalam saya. Saya pikir gitu kan, karena mungkin saya terbiasa dengan Bapak di sorga kan, karena nggak punya orang tua, biasa langsung ngadep ke big boss gitu. Terus saya bilang, ini laki, mentalnya tempe banget, ini jujur ya, dalam hati ya. Tapi nggak saya bilang sama dia secara pribadi, tapi tersinggung karena rame-rame kan nggak begitu tersinggung. Gue gak enak aja sama orang banyak. Alasan. Pak Joko sendiri yang doain kayak gimana gitu. Nah kayak gitu tuh. Tapi gitu kan, saya bilang kalau orang itu kalau pendeta itu manggil, it's okay. Tapi kalau kita tinggal di situ diam-diam, terus kita maju ke depan minta doain, kayaknya nggak banget gitu. Jangan dibiasakan mental pengemis kayak gitu. Nah gitu, jadi kenapa? Dulu saya kan pernah pelayanan di suatu gereja. Panjangin nggak apa, saya persingkat aja ya. Pernah saya pelayanan, itu jemaat itu lagi ibadah kedua, kalau nggak salah berapa ya? Kopo itu 500-an lah ya, 500 orangan datang ibadah kedua. Spesifik itu memang pendetanya dari, kalau nggak salah itu dari mana tuh? Dari Maluku, bilang spesifik, Bapak yang pakai baju ungu, yang dasinya garis-garis, memang dia. Nah itu baru nubuatan gitu loh. Dan terjadi, waktu itu kita panggil di depan, dipanggil dengan disaksikan 500 orang bilang gini, Bapak, nanti Bapak itu punya anak lagi, itu padahal ekonomi kita lagi hancur-hancuran, beneran. Jujur ya, kalau nggak salah dulu tanggal 20, uang tinggal 20.000 diliput-liput gitu, biar nggak kebeli apa-apa gitu loh. Nah, Bapak nanti punya anak satu lagi, dalam hati saya punya anak, ini jujur saya lu jahat banget. Anak kedua aja mau saya gugurin, pernah saya gugurin. Aborsi, udah kejadian banget. Itu udah pernah, cuma saya udah minta ampun yang Yoel. Nah nanti kapan-kapan saya bawa, kesaksiannya luar biasa. Nah itu udah pernah saya bilang, ini mau anak 3 lagi Pak, apa mau gimana? Saya lompat ke Citarum, Sabar. Jadi musar. Iya, begitu saya bilang, saya bilang, lu buatan macam apa ini? Saya kata kok lu buatan kok punya anak lagi? Tapi dikasih tahu sama dia, spesifik banget. Nanti dia gini, segala macam lah sebutin. Ya udahlah, dengan segala cara kan, kita bikin lah. Emang dia lagi sekolah D2 waktu itu. Wah Pak, pokoknya ya, jangan sampai punya anak. Kalau sampai punya anak, udah kita udah gini loh, segala macam-macam ceritanya. Itu mah bener-bener dijaga serapat-serapat, ya mungkin pakai gembok kalau ada gembok itu ya. Itu dari 17 tahun ke atas ya ceritanya. Kalau ada gembok mungkin itu digembok. Pikir saya, wah gembok sama saya nih bulan. Dan itu bener-bener kita jaga. Tahu gimana bapak-bapak saudara-saudaraku yang tercinta jadi anak beneran Yeskiel Jordan itu. Puji Tuhan. Anak nubuatan itu. Waktu dia lahir itu diaken itu kayak orang hajatan. Mobil sampai ada 1 kilometer itu panjangnya, saking pengen lihatnya anak nubuatan itu kayak apa. Iya,
terus ibu pikir terus saya kaya raya gitu setelah anak itu lahir, tambah susah hidup. Orang lain utang sana sini, usaha bangkrut. Saya tuh punya usaha apa tuh? Bukan dulu ini maklun baju tentara, goreng kan, bangkrut, terus malah tambah drop abis semuanya, udah nggak ada. Kirain saya kalau anak buatan nih woi gitu kan, keren gitu kan, pasti diberkati Tuhan gitu kan, gaji 275 jadi naik 20 juta di dengan ekspektasi firman Tuhan yang luar biasa kan, kamu akan diberkati berlimpah-limpah, woi aku anak buatan dalam hati saya. Tahu nggak ibu bapak ibu, tambah hancur, rusak dan berantakan. Pikir saya, aduh nangis gitu mah, beneran nangis, aduh gitu kan. Nah, kayak gitu akhirnya udahlah, singkat cerita, gede lah anak ini. Ekspektasi lagi. Ekspektasi saya, anak nubuatan itu ya, anaknya jujur, rajin, soleh, rajin masak, baik, dan gak aneh-aneh. Anak nubuatan, ya kan? Kan bisa. Belum aku ya Tuhan. Pikir saya, Jangan curhat lah. ini kesaksian ini, kesaksian kan? Ya udah, akhirnya kan gila kan, ekspektasi gede yang doa udah anak nubuatan, gak mungkin orang apa pendeta udah pada datang pengen anak nubuatan kakinya jari-jari 5 Pak. Hidupnya kayak apa gitu, kayak Musa gitu modelnya kan. Apa kayak harus membaptis kan nggak tahu kan. Ya udah dalam saya kayaknya udah Pak, tenang Pak, ini tuh anak nubuatan Pak, dalam hati kita kan baik gitu kan anaknya. Adalah ya Allah Tuhan. Saya ceritain aja nggak apa ya, kan yang penting udah bertobat ya. Saya ceritain nggak apa ya Pak, Bu. Mangga. Tahu nggak, anak itu kelas 1 SMP terpapar pornografi. Ih sedih banget saya. Itu, aduh nggak sampai pakai cekek saya ngasih ceritain. Saya nggak terima banget gitu. Pikir saya anak nubuatan ini, aduh itu kan keren banget, terpapar pornografi Bapak Ibu. Selama 1 tahun, pengen nangis saya tuh. Udah gitu terpapar pornografi, kan orang tua nggak terima kan? Karena secara umum, gak usah aneh-aneh lah, secara umum kita pelajari aja, namanya orang terpapar pornografi itu, ini PPC dia rusak kan? Tapi Tuhan tuh baik banget. Ada aja cara dia ngasih tahu kalau ada yang lagi nonton video porno, gitu loh. Ada aja yang yang nggak bisa tidur lah saya. Kayak ada yang bangun gitu, coba lihat kamu ke kamar anakmu lagi ngapain. Itu jam 2 malam, saya pelan-pelan masuk ke kamar Bapak Ibu. Tiba-tiba saya bangun, anaknya lagi nonton pornografi. Itu kan tempat tidur bertingkat, si abangnya di bawah, abangnya tuh baik banget yang mau diobor sini. Abangnya di bawah, adiknya di atas, tapi abangnya nggak ngeh gitu. Saya tiba-tiba jam 2 bangun, saya bangun. Ya Tuhan, nangis banget saya. Pas saya lihat, aduh Tuhan, ini mah bukan tontonan anak gitu loh. Ya Tuhan, gimana caranya Tuhan gitu kan. 1, 2, udah selesai lah itu kan, dibereskan. Bapaknya kan keras ya, dari tentara ya kan. Tinggal di luar tidur, tapi nggak tega juga. Nggak tega juga kan, namanya pinggir jalan persis kan. Aduh ini sejam udah disuruh masuk lagi. Wah udah dipukul pakai selang segala macam. Ngeri banget, kan udah bertobat, mau ceritain kan nggak apa-apa kan? Dan dari dosa lah. Iya, kan buat pengalaman juga. Nah, udah gitu, udah sembuh pikir kita. Ternyata 3 bulan kemudian terjadi lagi. Tahu nggak nonton pornografi di mana? Di sebelah saya. Saya tidur, dalam hati saya, kok tidurnya nyenyak tapi kok banyak laler, kayak ada laler, ganggu banget ini laler. Saya giniin lagi. Tidur lagi, ada lagi laler. Malam-malam jam 1, jam 2 malam ada laler gitu, nggak ada. Biasanya sore sih ya kan. Laler banyak banget. Saya gini-gini. Akhirnya saya bangun. Terus tiba-tiba dia kan nonton, tahu nggak Bapak Ibu? Apa nggak penghinaan buat saya? Nonton pornografinya di HP saya. Ya Tuhanku, Tuhan Yesusku. Dan mengerikannya, nontonnya di musola saya. Lagi tidur. Terus aku bangun, karena laler hijau ini banyak dalam pandangan saya, banyak banget laler hijau gini-gini nggak hilang. Bangunlah saya lihat anak tidur, lihat HP aman, ya kan mati. Tahu nggak? Pagi besoknya jam 5 bangun, saya hidupin HP saya gini, tepleng gitu kan. Terus nggak ada apa-apa, history aman.
Tahu nggak, Tuhan tuh baik banget. Pas dilihat di galeri, itu mungkin itu Tuhan tuh baik banget. Kayak screenshot tapi nggak tahu, kayak ada screenshot tapi tentang ya orang lagi berhubungan intim gitu. Nggak tahu itu Tuhan yang screenshot sendiri atau malaikat Tuhan, nggak tahu lah. Yang penting ada kan, nggak mungkin anaknya screenshot terus disimpan di galeri saya kan, itu namanya bunuh diri dia kan. Gitu. Pas saya lihat, oh my god, wah itu darah bukan 130, 40, 50, udah 850 darah saya. Udah naik ke gunung pun, mungkin saya mau terbang kali kan, gitu, ya kayak roket itu nyampe. Udah, singkat cerita. Akhirnya gimana lah, akhirnya kita juga bertobat kan, mungkin kita ada salah, udah kita bertobat berdua, nangis-nangisan, dan itu nggak pernah saya ceritain kemana-mana, cuma di sini saya ceritain, nggak tahu lah, karena ada Roh Kudus kan, kita tuh kalau menceritakan kesaksian kadang-kadang kan nggak sembarangan. Dan di gereja manapun, bahkan orang yang paling dekat sekalipun nggak pernah kita ceritain. Baru di sini saya ceritain. Eksklusif. Ini kayaknya viral tadi. Eksklusif. Hanya di pas agama. Tapi nggak tahu lah. Nah itu. Jadi mau saya ceritain Bapak Ibu. Belum tentu apa yang buruk itu karena Tuhan nggak sayang sama kita. Bayangin anak nubuatan. Dan anak nubuatan nggak main-main. Maksud saya tuh bukan saya doang yang tahu. Ada 500 jemaat yang lagi berdiri di situ, yang lagi ibadah di situ mendengarkan anak nubuatan ini, gitu. Yang bikin kita ekspektasi kita bagus. Apa yang mau dipelajari dari kejadian seperti ini? Semua itu proses. Jadi kalau misalnya ada anak kita yang bandel, jangan langsung dihakimi dulu, ya kan? Balik lagi ke kita. Oh, mungkin aku ini yang kurang mendidik dia. Karena anak itu kan kayak kertas putih kan. Tuhan kasih ini, kamu tak kasih kertas putih nih kertas putih misalnya, mau kamu apa kertas itu tulisannya itu silakan, kalau perlu balikin ke saya kata Tuhan. Anak pun kayak gitu, ini kita dikasih. Nah jadi apapun yang mau kita tulis kertas itu ya nanti pertanggungjawaban Tuhan itu ke kita. Jadi kalau ada mungkin anak kita yang lingkungannya asal kita kontrol aja, biarin dia bergaul, biarin dia hidupnya itu mungkin ada yang masih berantakan, merokok, ya kan. Proses hidup itu harus dijalani sama dia. Next time nanti Tuhan panggil dia. Maksudnya itu bukan Tuhan panggil meninggal ya, tapi Tuhan panggil secara pribadi. Jordan juga udah aku melihat kok. Dia sedikit demi sedikit, tapi kalau udah pornografi ya memang udah tuntas ya, udah selesai ya, kayak gitu. Yang penting itulah yang saya hadapin. Kadang-kadang kayak saya misalnya orang tua nggak ada, saya nonton pornografi saya waktu kecil nggak pernah. Nonton sampai SMA saya nggak pernah nonton pornografi. Kenapa anak saya yang notabene bapaknya pelayanan tahu firman kok nonton pornografi? Kan berarti nggak ada sesuatu yang tidak Tuhan izinkan terjadi dalam hidup. Yang penting datang langsung ke Big Boss. Jangan minta tumbang tangan, jangan minta didoain. Datang dulu, Tuhan pengen ngomong apa sama kita, gitu. Biar nggak miskomunikasi sama Tuhan. Nah mungkin segitu dulu, nanti kesaksian yang lain kapan-kapan ya. Terima kasih. Karena rohmu menyala